Hello everyone, welcome to my channel. Let me introduce myself. My name is Muhammad Arya Faiz from class 11 TKG1. This is time I will make a tutorial on the configuration of the server Ubuntu. This video is also made as my portfolio and also my supporting teacher is Mr. Legianto SPD. Okay, for the picture of this video is about IP static, DHCP, SSH PuTTY, repository BizNet, SFTP, and access right. Nah, pada tahap pertama aku akan menyiapkan jaringan pada mesin virtual. Nah, di bagian network ini yang awalnya itu NAT, kita ubah menjadi bridge adapter sesuai dengan arahan. Kenapa bridge? Karena bridge adapter digunakan agar mesin virtual dapat terhubung ke jaringan yang sama dengan komputer host melalui adapter jaringan yang akan digunakan. Langkah selanjutnya, kita ketikkan IP strip PRLink. Nah, terlihat ya teman-teman, aku menggunakan internet INP 0S3. Nah, kita lihat juga di IP minbr address. Nah, ini cuy, di INP 0S3 itu menggunakan IP 192.168.100.11.24. Habis itu kita IP root ya teman-teman. Ini tuh untuk digunakan melihat jalur jaringan dan default gateway-nya. Sedangkan resolve VTL status ini digunakan untuk melihat DNS yang digunakan Ubuntu. Selanjutnya, aku akan masuk ke konfigurasi DHCP. Pertama, aku menggunakan ls untuk melihat file konfigurasi netplan yang tersedia. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Dan kemudian aku akan menggunakan perintah cat untuk menampilkan isi konfigurasi tersebut dan melihat penggunaan jaringan yang sedang digunakan. Nah, di sini kita disuruh masukkan password. Kalau sudah masukkan password, nah di sini kita lihat ya bahwa aku menggunakan DHCP. Sebelum melakukan perubahan konfigurasi, aku akan membuat backup file netplan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita enter aja teman-teman. Langkah selanjutnya, aku akan membuka file netplan untuk mengatur konfigurasi IP otomatis menggunakan DHCP dengan menggunakan sudo nano. Nah, pada konfigurasi ini, aku akan menggunakan interface INP0S3 DHCP. IPv4 diaktifkan agar alamat IP diperoleh secara otomatis, sedangkan DHCP IPv6 dinonaktifkan. Nah, kalau sudah, kita bisa menyimpannya dengan mengklik ctrl-o, enter, lalu ctrl-x. Nah, lalu aku akan menjalankan perintah yaitu sudo net generate. Itu untuk memeriksa konfigurasi sebelum diterapkan. Nah, setelahnya kita ketikkan sudo net try untuk memastikan konfigurasi dapat diterapkan dengan benar. Setelah itu, karena konfigurasi sudah berhasil diuji, aku akan melakukannya menggunakan netplan apply. Lalu aku akan mengecek alamat IP pada interface untuk memastikan IP sudah diperoleh secara otomatis melalui DHCP. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan mengecek routing untuk memastikan default gateway sudah tersedia.
Di sini terlihat ya bahwa gateway aku yaitu 192.168.100.1. Selanjutnya, aku akan melakukan ping ke gateway untuk memastikan server dapat berkomunikasi dengan jaringan. Enter. Nah, berhasil nih. Selanjutnya, aku akan menggunakan ping ke 88 untuk memastikan server dapat terhubung ke internet. Berhasil juga, teman-teman. Nah, terakhir, aku akan menggunakan ping ke ubuntu.com untuk memastikan DNS dapat menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Wah, berhasil juga ya, teman-teman. Dari hasil pengujian, konfigurasi DHCP berhasil dan koneksi gateway internet serta DNS dapat digunakan. Nah, selanjutnya aku akan mengubah konfigurasi DHCP menjadi IP statis. Aku menggunakan file netplan yang sama. Kalian bisa cari di keyboard kalian tombol panah ke atas. Lalu cari perintah netplan kalian. Lalu enter ya, teman-teman. Nah, aku akan menonaktifkan DHCP, kemudian memasukkan IP statik, prefix, gateway, dan DNS sesuai lembar alokasi yang diberikan. Konfigurasi ini digunakan agar server memiliki alamat IP yang tetap. Nah, di sini aku akan melakukan generate untuk memastikan konfigurasi yang dibuat tidak memiliki kesalahan. Enter. Wah, sudah berhasil, teman-teman. Nah, di sini aku akan mengecek status netplan untuk memastikan konfigurasi jaringan sudah diterapkan. Bisa dilihat ini sudah on ya, teman-teman. Selanjutnya, aku akan mengecek alamat IP, apakah IP yang terpasang sudah sesuai dengan alokasi IP. Nah, mantap guys. Di sini sudah berhasil, teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan mengaktifkan dan menguji Open SSH Server. Nah, di sini kita ketikkan saja ya, teman-teman, sesuai dengan apa yang sudah diberikan dalam lampiran oleh guru aku ya, teman-teman. Selanjutnya, aku akan mengecek status enable untuk memastikan SSH server akan berjalan otomatis saat server dinyalakan. Nah,
Jika tulisan sudah enable, berarti sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya, aku akan mengecek status aktif untuk memastikan layanan SSH sedang berjalan. Kalau memang tulisannya sudah aktif, berarti sudah berhasil. Selanjutnya, aku akan mengecek port 22 untuk memastikan layanan SSH sedang listening dan siap-siap menerima koneksi dari komputer lain. Nah, di sini menunjukkan status listen pada port 22 yang berarti server siap menerima koneksi dari luar. Selanjutnya, aku akan mengecek status firewall UFW untuk memastikan koneksi SSH tidak terblokir. Nah, selanjutnya aku akan menggunakan ping dari Windows ke IP status VM untuk memastikan komputer Windows dapat menjangkau Ubuntu server. Dan yap, di sini sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya, aku akan melakukan remote ke Ubuntu server menggunakan aplikasi Putih. Jika kalian belum mempunyai aplikasinya, kalian bisa mendownloadnya di Chrome ataupun platform lain. Untuk di bagian hostname, kalian isi dengan IP VM kalian. Nah, pastikan di bagian portnya adalah 22 dan connection type-nya adalah SSH. Aku akan menyimpan konfigurasi koneksi menggunakan format Ubuntu 24.04 dan menggunakan nama aku agar konfigurasi ini dapat digunakan kembali. Kita langsung saja login menggunakan username dan password kalian. Nah, di sini sudah berhasil login ya teman-teman. Setelah itu, aku akan menggunakan perintah wami untuk memastikan username yang sedang digunakan pada sesi remote. Di sini terlihat bahwa saya sedang aktif. Selanjutnya, aku akan menggunakan hostname CTL untuk melihat identitas dan hostname Ubuntu server. Setelah itu, aku akan mengecek alamat IP menggunakan IP strip address untuk memastikan aku terhubung ke server yang IP yang benar. Selanjutnya, ketik perintah pwd untuk mengetahui direktori kerja saat ini. Selanjutnya, aku akan mengkonfigurasi repository business.io. Pertama-tama, aku akan mengecek informasi versi Ubuntu untuk memastikan kode name yang digunakan sesuai. Nah, kalian bisa ketikkan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, versi Ubuntu aku yaitu 24.04 Noble Number. Sebelum mengubah konfigurasi repository, aku akan membuat backup Ubuntu source agar konfigurasi sebelumnya tetap dapat dipulihkan jika terjadi kesalahan. Nah, jika kalian ingin membackup datanya, kalian bisa tuliskan seperti ini ya teman-teman.
Nah, di sini aku akan mengubah URL repository menjadi mirror bisnet dan menggunakan suite Noble sesuai Ubuntu 24.04. Nah, karena aku udah menumbuhkannya, jadi aku akan langsung pastikan saja, dan ini dia hasilnya. Jika sudah, kita ketikkan ctrl enter ctrl-x. Lalu aku akan menampilkan kembali Ubuntu untuk memastikan konfigurasi repository bisnet Yayo sudah tersimpan dengan benar. Nah, ini sudah tersimpan ya teman-teman hasilnya. Selanjutnya, aku akan membersihkan cache apt sebelum melakukan pembaruan daftar paket. Nah, kalau sudah, selanjutnya aku akan menjalankan apt update untuk memperbarui indeks paket dari repository bisnet Yayo. Kalau sudah begini, tandanya kalian sudah berhasil teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan menggunakan apt police untuk melihat sumber repository yang digunakan oleh apt. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, aku akan melakukan pengecekan penggunaan grid untuk memastikan error bisnet Yayo tercantum dalam konfigurasi repository. Nah, sudah ada nih teman-teman. Kegiatan selanjutnya yaitu mengenai SFTP. Pada praktik ini, aku akan menggunakan Windows SCP untuk mengirim file dari komputer Windows ke Ubuntu server. Sebelum melakukan koneksi menggunakan Windows SCP, kita membuat dulu filenya teman-teman, seperti ini, dan juga dalamnya. Berhubung sebelumnya aku sudah menyalin, jadi aku tidak perlu teman-teman. Caranya itu kita klik kiri, tahan, lalu geser pindah ke kanan ya teman-teman. Oh iya, aku lupa bilang, kalau misalnya kalian mau mentransfer file dari Windows ke Ubuntu, nah kalian itu buat dulu direktorinya teman-teman di Ubuntunya atau lewat putih. Selanjutnya aku akan menggunakan ls-lhl untuk memastikan file sudah berada di dalam directory dan melihat ukuran file tersebut. Kemudian, aku akan menggunakan perintah cat untuk menampilkan isi file. Terakhir, aku akan menggunakan SH256 untuk menghasilkan checkzoom SHA256. Checkzoom ini dapat digunakan untuk membantu memeriksa integritas file setelah proses transfer. Selanjutnya, aku akan masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu mengatur kepemilikan dan hak akses file. Pada bagian ini, aku akan memeriksa permission file, mengubah permission dari 600 menjadi 640, kemudian melakukan demonstrasi penggunaan count. Nah, di sini langsung saja kita ketikkan ls-l untuk melihat informasi file secara lengkap
termasuk permission owner, group, ukuran, dan nama file. Selanjutnya, aku menggunakan perintah start untuk menampilkan permission dalam bentuk simbol dan angka, serta melihat owner dan group dari file. Dan sekarang kita ketikkan chmod 600. Mesin 600 berarti owner memiliki hak read dan write, sedangkan group dan others tidak memiliki akses. Nah, selanjutnya kita ketikkan ls untuk memastikan permission file sudah berubah menjadi 600. Sekarang aku akan mengubah permission dari 600 menjadi 640. Pada permission 640, angka 6 berarti owner memiliki hak read dan write, sedangkan angka 4 berarti group hanya memiliki hak read, sedangkan angka 0 berarti tidak memiliki akses. Jika sudah, kita enter saja teman-teman. Nah, saya akan kembali menggunakan start untuk memastikan permission akhir file sudah menjadi 640 dan owner serta group dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, aku akan melakukan demonstrasi penggunaan count. Aku membuat sebuah file latihan menggunakan sudo sehingga file tersebut dibuat oleh root. Selanjutnya, aku akan menggunakan ls-l untuk melihat owner dan group file sebelum dilakukan perubahan. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, aku akan menggunakan perintah count untuk mengubah owner dan group file kembali kepada akun pengguna yang sedang aku gunakan.
Selanjutnya, setelah owner dan grup diatur, aku memberikan permission 640 pada file latihan. Nah, terakhir, aku akan menggunakan start untuk memastikan owner, group, dan permission file sudah sesuai. Mantap, di sini sudah terganti ya. Nah, teman-teman, sama praktik, kendala yang aku temui adalah harus teliti dalam menulis perintah dan konfigurasi. Solusinya, aku selalu melakukan pengecekan dan verifikasi pada setiap tahap sebelum melanjutkannya. Nah, untuk menutup sesi remote putih menggunakan perintah exit ya teman-teman. Kesimpulannya, aku telah melakukan konfigurasi jaringan, remote SSH, repository bisnis, transfer file SFTP, serta pengaturan hak akses menggunakan chmod dan chout. Dari praktik ini, aku memahami pentingnya ketelitian, keamanan, dan verifikasi dalam administrasi server Linux. That's all for my Ubuntu to Server 2404 LTS configuration project. I'm Muhammad Arya Faiz from class 11 TKJ1. Thank you for watching and thank you for Mr. Legi SPD for the guidance. See you in the next project. Thank you.